Saudaraku, kita di persawahan, kita mau merenungkan firman Tuhan, kitab Yohanes 3 ayat 16. Kitab yang rata-rata umat Kristen sudah familiar dengannya, karena Allah begitu mengasihi isi dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, tapi hidup kekal. Pengorbanan Yesus pada kita adalah pengorbanan yang sangat dahsyat, karena di sini titik perbedaan keyakinan Kristen dengan agama lain. Di sini ada reinkarnasi Tuhan menjadi manusia. Untuk penganut-penganut agama tertentu ada juga reinkarnasi. Namun untuk penganut tertentu juga menolak reinkarnasi, apalagi dinyatakan Tuhan itu tunggal. Tuhan tidak mungkin beranak dan diperanakan. Masa Tuhan kok beranak? Di situ terjadi perbedaan yang sangat dasar, mana banyak orang yang lain maka tidak mudah menerima keyakinan Kristen. Yesus adalah anak Allah yang tunggal yang diberikan oleh Allah untuk menebus manusia dari dosa, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, tetapi beroleh hidup yang kekal. Keyakinan ini harus kita pahami dengan kenyataan ada dasarnya. Selain dasar iman, ada dasar sejarah. Fakta berbicara bagaimana seorang Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, dia dalam waktu 3 hari bangkit. Mana ada orang yang mampu bangkit kecuali dia adalah yang berkuasa atas kematian. Saudaraku, mungkin Anda berkata, Tuhan mampu membangkitkan siapapun. Dan berkata, Yesus bukan Tuhan. Kalaupun meskipun dia
bangkit dari kematian. Untuk itu harus ada ujian yang lain. Bagaimana ujiannya? Lihat saja semua kuasanya dan semua perkataannya, semua perbuatannya selama hidup di dunia ini. Apa yang dikatakan Yesus sudah dicatat oleh para penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya, di dalam kitab para rasul, di dalam kitab-kitab surat Paulus, kitab rasul-rasul yang lain, Petrus, Yakobus, Yohanes, Yudas, yang bukan pengkhianat. Mereka menyaksikan sendiri dan berkata di dalam tulisan-tulisannya yang diilhami oleh Allah bahwa Yesuslah Allah, bahwa Yesuslah Allah. Bahkan di dalam kitab-kitab itu jelas bagaimana Yesus berkata dan membongkar semua pemikiran kepandaian manusia, kepandaian ahli Taurat, kepandaian orang-orang yang merasa suci, yang merasa mengenal Tuhan. Sehingga di dalam kitab Yohanes itu dikatakan, karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ini pernyataan salah satu ayat di dalam Alkitab. Dari begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, menyatakan ketuhanan Yesus. Dan saudara-saudara yang ada pada kita saat ini hanyalah beriman, karena semua sudah dinyatakan. Dan sering iman kita menjadi rontok karena kita tidak menambahkan kepada iman kita itu pengetahuan. Kita jarang belajar firman Tuhan, jarang membaca Alkitab, jarang berkumpul dengan saudara-saudara seiman, menjauhkan diri dari perkumpulan ibadat. Jangan lakukan lagi, saudara-saudaraku. Kembalilah pada Tuhan, supaya engkau tahu bahwa imanmu itu teguh dan punya dasar yang sangat kuat, baik itu secara biblikal atau berdasar Alkitab, yang sumbernya hanyalah firman Tuhan, dan berdasar sejarah yang ada faktanya, buktinya. Ada seorang bernama Yesus yang mati dan kemudian pada hari ketiga bangkit dari kematian, dan hanya orang gila yang mengatakan aku bisa bangkit dari kematian, atau Tuhan. Karena fakta membuktikan tidak ada orang yang bisa bangkit dari kematian. Hanya satu-satunya di atas bumi, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada dua kemungkinan, hanya orang gila atau memang Tuhan yang bisa bangkit dari kematian. Kita betul menyatakan Yesuslah
anak Allah itu. Dan sebelum dikatakan, Yesuslah firman Allah bersama dengan Allah, tinggal di antara manusia bersama kita. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka oleh karena niatnya adalah mengampuni manusia yang tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri, maka tidak ada jalan lain bagi kita. Kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, kecuali Allah yang menyelamatkan kita. Makanya firman itu mengatakan, Allah menjelma menjadi manusia. Dia adalah anak Allah yang dikaruniakan kepada kita supaya kita diselamatkan. Hanya karena kasih Allah.